Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya Firsilia STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Transportasi dan teman-teman berbahagia. Izinkan kami ingin mempresentasikan materi tentang pelabuhan. Di sini kami akan membahas yaitu pengertian pelabuhan, prinsip perencanaan pelabuhan, perencanaan jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan, fasilitas pelabuhan ikan dan barang, fasilitas pelabuhan penumpang dan minyak. Pengertian pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Status pelabuhan. Status pelabuhan menurut Hanato Suedo tahun 2015 ada tiga yaitu A. Pelabuhan umum terbuka. Pelabuhan ini terbuka untuk semua kapal. Contohnya Pelabuhan Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk untuk Pulau Jawa dan Bali. B. Pelabuhan umum tidak terbuka. Pelabuhan jenis ini tidak terbuka untuk semua kapal, hanya kapal yang mempunyai izin. C. Pelabuhan khusus. Pelabuhan yang dikhususkan untuk muatan tertentu. Contohnya Pelabuhan Cigadung untuk pelabuhan biji besi. Fungsi pelabuhan. A. Tempat pertemuan yaitu pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama yaitu darat dan laut serta berbagai kepentingan yang saling terkait. B. Gapura yaitu pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu negara, warga negara dan barang-barang dari negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu negara dan melewati pelabuhan tersebut. Fungsi ketiga yaitu C. Entitas industri yaitu dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor, maka fungsi pelabuhan menjadi sangat penting. D. Mata rantai transportasi, yaitu pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi. Di pelabuhan, berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Prinsip perencanaan pelabuhan. Yang pertama itu menentukan dan tujuan pembangunan pelabuhan. Yang kedua, prediksi lalu lintas pelabuhan, traffic forecasting, melalui pengumpulan data dengan bongkar muat, kunjungan kapal, asal dan tujuan, origin destination, perkembangan ekonomi kota, pertumbuhan penduduk, master plan daerah regional. Yang ketiga ada pengolahan data, menginventarisasi asal dan tujuan barang berikut rute pelayanan. Pertama itu klasifikasi jenis barang, membuat tabulasi jenis barang, membuat grafik dan kecenderungannya, periksa dan pisahkan lonjakan yang bersifat sementara, review pengaruh pasar market pada trafik dan kecenderungan teknologi. Perkiraan pertumbuhan traffic, PDRB, pertumbuhan barang khusus, pertumbuhan hinterland, tinjauan aksibilitas. Pertimbangan pertumbuhan lokasi, pengembangan industri, dan manajemen. Prinsip yang keempat, penelitian luas terhadap kondisi lingkungan, geologi, geoteknik, demografi, sosial budaya. Desain bangunan pelabuhan, hitungan dimensi, dan detail. Analisa ekonomi, kelayakan investasi, dengan benefit cost ratio BCR menguntungkan. Internal rate of return IRR suku bunga komersil menguntungkan. Net present value NPV positif harga keuntungan investasi. Memilih alternatif skenario yang paling menguntungkan lalu sampai ke tahap pelaksanaan pembangunan pelabuhan. Pengelolaan dan pengembangan manajemen pelabuhan, operasional dan pemeliharaan. Adapun langkah-langkah perencanaan pelabuhan. Yang pertama itu menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pelabuhan. Memprediksi lalu lintas pelabuhan dengan pengumpulan data pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, asal dan tujuan kapal, bongkar muat barang, jumlah kapal yang berkunjung. Ketiga, pengolahan data.
Dengan klasifikasi jenis barang, membuat grafik. Yang keempat, analisa data dan membuat alternatif skenario analisa berdasarkan jangka waktu, kapasitas barang, dan kapasitas kapal. Yang kelima, penelitian luas terhadap kondisi lingkungan dengan geologi, klimatologi, topografi, geoteknik. Yang keenam, desain pelabuhan, fasilitas darat, terminal, gudang, area parkir, drainase, dan lain-lain. Fasilitas perairan, dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, bangunan pelindung pelabuhan, fasilitas keamanan. Yang ketujuh, analisa ekonomi. Yang kedelapan, memilih ke skenario yang paling menguntungkan. Yang kesembilan, pengelolaan, pengembangan manajemen pelabuhan, serta pemeliharaan. Dasar-dasar perencanaan pelabuhan. Dalam perencanaan pelabuhan, penumpang dan barang harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penyediaan fasilitas dasar, pelabuhan, penumpang, dan barang. Tersedianya ruang gerak yang leluasa bagi kapal di dalam pelabuhan. Alur yang baik untuk memudahkan kapal keluar masuk pelabuhan. Tersedianya fasilitas pendukung seperti air bersih, BBM, dan lain-lain. Mempunyai jaringan angkutan darat yang mudah dengan daerah pendukungnya. Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan kondisi lapangan yang ada. Antara lain, yang pertama itu topografi dan situasi. Yang kedua, angin, pasang surut, gelombang, kondisi tanah, karakteristik kapal. Faktor-faktor tersebut sudah diperhitungkan dengan tepat untuk menghasilkan perencanaan pelabuhan yang benar-benar baik. Peraturan perundang-undangan perencanaan pelabuhan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 tentang pelabuhan. PP No 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Yang keempat, Permen Hub 50 tahun 2001 tahun 2021 tentang konsesi dan kerjasama lainnya. Yang kelima, Permen Bappenas No. 4 tahun 2015, No. 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Perencanaan volume jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan. Kebutuhan ruang pada terminal pelabuhan untuk perhitungan luas terminal penumpang didasarkan pada gerakan pada jam sibuk dengan mengasumsikan kebutuhan ruang untuk setiap penumpang dengan barang bawaan sebesar 1,2 meter per kubik. Untuk keadaan tersibuk, jumlah penumpang diasumsikan dua kali dari jumlah penumpang pada hari-hari biasa, bulan, dan tahun. Untuk area terminal, penumpang perlu disediakan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan penumpang antara lain kamar kecil atau toilet, ruang satpam atau informasi, ruang penimbangan barang bawaan, dan cafeteria. Perhitungan luas terminal dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu dengan luas terminal penumpang di mana rumusnya itu KR XG, di mana KR itu kebutuhan ruangan dan G-nya itu gerakan penumpang pada jam sibuk. Gerakan penumpang pada jam sibuk, G sama dengan Q dikali A, di mana A jumlah penumpang, Q faktor jam sibuk. Faktor jam sibuk Q adalah Q sama dengan M dikali D kali H, di mana M itu jumlah penumpang pada bulan tersibuk dibagi jumlah penumpang setahun. Dan itu jumlah penumpang pada hari tersibuk dibagi jumlah penumpang pada bulan tersibuk. H itu jumlah penumpang pada jam sibuk tersibuk dibagi jumlah penumpang pada hari tersibuk. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang fasilitas pelabuhan ikan. Sebagai negara yang memiliki potensi besar di bidang perhubungan laut dan kemaritiman, pelabuhan adalah fasilitas vital yang harus dimiliki. Indonesia melalui Kementerian Perhubungan membagi jenis-jenis pelabuhan perikanan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada pelabuhan perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan samudra, atau juga disebut dengan PPS. Yang kedua, pelabuhan perikanan dengan kelas B. Yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan Nusantara atau disebut juga dengan PPN. Pelabuhan perikanan kelas C yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan partai dengan singkatnya PPP.
Pelabuhan perikanan kelas D yang selanjutnya disebut pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Adapun fasilitas-fasilitas minimum yang harus ada di dalam sebuah pelabuhan perikanan berdasarkan Permen KKP No. 08 tahun 2012 adalah fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan drainase. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik, dan fasilitas penunjang terdiri dari perjaga dan MCK. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan fasilitas laut pelabuhan ikan. Yang pertama itu kondisi pasang surut di lokasi. Dermaga bongkar berjarak sependek mungkin dengan fasilitas darat khususnya tempat. Penyelenggara ikan TPI dengan tetap mempertimbangkan kedalaman perairan. Yang ketiga itu penempatan posisi dermaga dilakukan dengan mempertimbangkan arah serta kecepatan, arus arah dan kekuatan angin, kestabilan partai, serta kemudahan gerak kapal. Yang keempat, ketinggian dermaga dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasang surut, tinggi gelombang, dan tinggi dek kapal di atas permukaan air. Yang kelima itu panjang dermaga disesuaikan dengan kebutuhan kapal yang akan berlabuh. Yang keenam lebar dermaga disesuaikan dengan kemudahan gerak muat kapal. Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan ikan. Fasilitas pokok merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar ikan, hasil tung- tangkapan dan memuat pembekalan, serta tempat tambat, labu kapal-kapal, penangkap ikan, dan fasilitas pokok ini meliputi pertama itu dermaga sepanjang 500 meter, terdiri dari dermaga tambat kapal 5 sampai 20 GT sepanjang 120 meter, kapal 20 sampai 30 GT sepanjang 90 meter, dan kapal 30 sampai 100 GT sepanjang 100 meter, dermaga bongkar ikan sepanjang 93 meter, dan dermaga servicing 106 meter. Yang kedua ada kolom 3H dengan variasi kedalaman 3 meter, 2,5 meter, dan 2 meter. Yang ketiga, penahan gelombang bagian barat 294 meter dan bagian utara 125 meter. Yang keempat, ada jaringan drainase. Yang kelima, rambu navigasi. Selanjutnya kita akan membahas pelabuhan barang. Pelabuhan barang merupakan pelabuhan yang khusus digunakan untuk mengangkut dan menurunkan barang setelah diturunkan dari kapal. Barang akan disimpan dalam gudang terbuka sebelum akhirnya dikirim ke tujuan. Sebaliknya, ketika diangkut, barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Selanjutnya, saat kapal pengangkut datang, kapal ini akan membawa barang sampai tujuan. Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar barang seperti eh, dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini disebabkan oleh proses bongkar muat barang melalui bagian depan maupun belakang kapal dan juga di bagian tengah kapal. Yang ke B, yang B, pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup lebar untuk keperluan bongkar muat barang, yaitu berfungsi untuk mempersiapkan barang yang akan dimuat di kapal maupun barang yang akan dibongkar dari kapal dengan menggunakan kren. Bentuk halaman dermaga ini beraneka ragam tergantung pada jenis muatan yang ada seperti barang-barang dan potongan general cargo, yaitu barang yang dikirim dalam bentuk satuan seperti mobil truk, mesin, serta barang yang dibungkus dalam peti, karung derum, dan lain sebagainya. Yang kedua itu muatan lepas, bulk cargo, yaitu barang yang dimuat tanpa pembungkus seperti batu bara, biji besi, minyak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peti kemas, kontainer, yaitu peti yang di ukurannya telah distandarisasi dan teratur yang berfungsi sebagai pembungkus barang-barang yang dikirim. Yang ke C, mempunyai transito di belakang halaman dermaga. Yang D, memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan atau pemasukan barang dari gudang maupun menuju gudang, serta adanya fasilitas reparasi.
Pelabuhan minyak. Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani aktivitas pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum sebagai salah satu faktor keamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menampung muatan vertikal yang besar, karena cukup dengan membuat jembatan perancah atau tambatan yang lebih menjorok ke laut serta dilengkapi dengan pipa-pipa penyalur yang diletakkan persis di bawah jembatan. Terkecuali pada pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan di atas jembatan guna memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Adapun fasilitas umumnya, tempat air bersih, fasilitas listrik, perkantoran, fasilitas untuk keperluan bahan bakar. Yang kedua ada fasilitas bongkar muat. Kren, pipa, jumlah pipa tergantung dari jumlah dan jenis minyak yang akan dibongkar. Dermaga biasanya terbentuk jembatan perancah, tangki-tangki penyimpanan minyak. Yang ketiga, fasilitas keamanan. Alat pencegah menjalarnya atau penyebaran minyak yang tumpah di laut pada konstruksi tangki agar dapat menglokalisir kebocoran. Komplek pelabuhan dilengkapi dengan pipa pemadam kebakaran, pipa CO2, dan lain-lain. Terpisah dengan pelabuhan umum. Selanjutnya, kita akan membahas pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang sering disebut juga sebagai terminal penumpang. Hal ini karena kondisi pelabuhan tersebut memang dipenuhi oleh penumpang yang naik turun kapal. Pelabuhan ini pun dilengkapi dengan fasilitas orang yang akan berpergian, seperti ruang tunggu, toilet, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk keluar masuknya penumpang dan barang bawaan pun disediakan jalan sendiri-sendiri. Fasilitas pelabuhan penumpang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang kepelabuhanan, yaitu perairan tempat labuh. Perairan tempat labuh merupakan perairan yang terletak di sekitar dermaga atau perairan yang digunakan kapal untuk sandar di dermaga. Yang ke B, kolam labuh merupakan daerah perairan yang digunakan kapal berlabuh untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Yang C, dermaga merupakan sebuah tempat yang menjorok ke laut yang digunakan sebagai tempat menaikkan menurunkan penumpang. Selanjutnya ada fasilitas penunjang pelabuhan penumpang. Yang pertama itu ada sarana umum, kawasan. Yang kedua kawasan perdagangan. Yang ketiga kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan. Yang keempat fasilitas pariwisata, pos telekomunikasi. Yang kelima fasilitas perhotelan dan restoran. Yang keenam area pengembangan pelabuhan. Yang ketujuh kawasan industri. Yang kedelapan tempat penampungan limbah. Sekian, terima kasih. Hasil dari rangkuman materi pelabuhan. Jika ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.